Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah, insyaallah jamaahnya Istiqomah. Dari tahun kemarin sampai tahun hari ini sama itu. Insyaallah ada yang tambah ya. Dalam terus Istiqomah ya, dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang sama. Ya. Ya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini membuahkan cinta Allah kepada kita ya. Membuahkan rahmat Allah kepada kita, lebih-lebih di bulan yang sangat dahsyat ini. Alhamdulillah kita dipertemukan agar kita semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberi tugas untuk menyampaikan strategi muslim menghadapi jeratan setan. Siapa yang pernah kena jerat setan ya? Gimana Pak jeratan setan itu ya? Ya. Rasanya gimana dijerat setan itu Pak? Ya. Baik, ini satu materi yang berat ya. Karena ini ini menyangkut tentang kesadaran kita ya dalam hidup ini. Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Maksudlah Islam itu dengan secara kafah, dengan keseluruhan ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau melihat sejarah drama kehidupan ya saya katakan drama, tapi ini fakta karena ini diungkap di dalam Al-Quran ya, bahwa ketika Allah memerintahkan ya seluruh malaikat atau makhluk-makhluk gaib itu untuk sujud kepada Adam, itu semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, mereka enggan dan sombong, dan mereka termasuk orang-orang yang kufur ya. Disinilah sebenarnya yang harus kita sadari bersama, bahwa hidup kita ini punya musuh. Nah, musuh itu disebut oleh Allah dengan istilah syaitan ya. Syaitan ini apanya iblis itu ya. Syaitan ini tentaranya iblis Pak ya. Jadi dedengkotnya yang menentang Allah itu adalah iblis ya. Dan salah satu sifat yang mendasar dari iblis itu adalah karena sombongnya itu Pak. Jadi siapapun yang sombong berarti ya, kita sombong apapun itu berarti kena apa? Muridnya iblis itu ya. Karena itu
di dalam surah Al-A'raf ayat 16 itu Allah mengabadikan ya. Qala ini yang berkata ini iblis ya. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku sebagai sesat gitu ya, sebagai kufur ya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka ya, semua manusia dari jalan engkau yang lurus. Nah, jadi kita jelas kita dihalang-halangi untuk berjalan di jalan Allah secara lurus. Bagaimana cara dia? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Nah, gimana cara iblis ya, atau tentaranya iblis, yaitu yang namanya setan itu. Kalau iblis itu membangkang, udah itu tadi ya, maka aku akan menghalang-halangi. Nah, ini tugasnya tentara-tentaranya ini, yaitu para setan, menghalang-halangi semua manusia itu atau orang-orang beriman pada khususnya dari jalan Allah yang lurus. Bagaimana caranya? Mereka mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Depan, belakang, kanan dan kiri. Ya, depan, belakang, kanan dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Di dalam terjemahan ini dikatakan taat. Jadi kalau iblis itu tadi sudah saya tegaskan bahwa didengkotnya ke orang hamba Allah yang kufur, maka bala tentaranya ini menggoda manusia yang namanya setan ini ya, agar manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu indikasi syukur kepada Allah itu taat ya, taat kepada Allah. Taat itu patuh, tunduk patuh. Itu adalah indikasi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa tidak disebutkan dari atas dan bawah gitu? Ya. Kalau atas nyantap langit, Pak. Ya. Atas itu nyantap langit. Artinya kalau di atas itu ini wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin dia dari atas gitu ya, karena akan bertabrakan dengan kekuatan langit ya. Kalau dari bawah, waduh, ini juga bertabrakan dengan kekuatan bumi, ya ini kematian ya. Jadi sebenarnya yang menguatkan manusia itu kalau ingat Allah, ingat mati gitu loh ya. Kalau ingat Allah pasti ingat mati. Lah maka dibuatlah manusia itu dari depan, belakang, kanan, kiri tidak ingat Allah, maka tidak ingat mati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita sadari itu pekerjaan setan apa gitu loh. Itu yang harus kita tangkap lebih dulu ya. Pekerjaan setan itu apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Nah, ini syaitan itu menjanjikan, atau di sini diterjemahkan dengan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Titenono miskin itu soro gak enak, itu janjinya meyakinkan kepada manusia miskin itu
gak enak gitu. Miskin itu sengsara. Miskin itu apa lagi, Pak? Gak punya harga diri. Kalau sudah itu diyakinkan, maka dia menyuruh manusia berbuat kejahatan. Berbuat kejahatan. Ya. Orang miskin berarti kan harus kaya, Pak. Kan gitu. Tapi kalau menurut cara-cara yang normal, kesuwen, Pak, gitu. Kerja kalau nurut aturan kerjanya ya nggak dapat duit banyak. Kalau supaya dapat duit banyak bagaimana caranya, Pak? Ya korupsi, bujui, ya, menipu, ya. Itulah jeratan setan. Ya. Yang sekarang ini banyak orang lihat di televisi itu karena kepingin kaya semua, malah dibujui gitu. Ya Pak ya, malah ditipu. Nah karena itu setan itu merupakan tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia. Ya intinya siapapun yang kemudian menakut-nakuti kita, wis ta, soro tadi wong melarat itu kan gitu. Oh. Ya apa caranya soge? Saya punya cara cepat ini. Wah ini ada bisnis caranya begini-begini. Cukup dengan uang sekian, nanti tinggal sekian tahun Anda akan jadi orang kaya. Itu banyak itu. Termasuk saya dulu pernah ketipu, Pak. Ya. Soalnya teman sendiri, wah apik kira. Ternyata podo ketipunya itu. Wah, insyaallah. Zaman sekarang orang semakin pinter, sekolahnya semakin tinggi-tinggi, tapi ya sih bodoh gitu ya. Sih kepingin soge kabeh, tapi dengan cara jalan pintas. Ya, karena itu banyak kejahatan. Ya, banyak berbuat kejahatan, menipu, memanipulasi, korupsi dan sebagainya, itu bagian dari jeratan-jeratan setan gitu ya. Karena diilusikan, jadi kita ini diberi janji kosong kalau kaya itu enak-enak kan gitu ya Pak ya. Kalau kaya itu pasti enak gitu. Iya, secara enak itu tidak mutlak. Enak iya tapi tidak mutlak gitu. Nah ini yang perlu kita ajarkan pada diri kita sendiri, karena tadi bahwa kebanyakan manusia itu akhirnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur itu sebenarnya orang yang sudah bisa dan berani mengatakan dirinya kaya, Pak. Saya kaya, ya, walaupun uangnya sedikit, gitulah ya. Ya, kaya walaupun uangnya sedikit. Ada orang miskin tapi uangnya banyak. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita ini kaya, kaya dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita uangkan, gitu loh. Ya, kalau keluarga kita ini baik-baik saja, itu luar biasa. Ya, kesehatan kita, pekerjaan kita, ya meskipun kita ini capek, keringetan dan sebagainya, tapi kalau kita kerja lurus-lurus saja itu pulang tidur enak, ya tidur itu nyenyak. Sekarang ini banyak orang nggak bisa tidur, Pak. Kalau bapak semua bisa tidur enak, itu nikmat yang luar biasa. Delosor nang kene 10 menit saya ngeblak itu sih. Tapi sekalipun di hotel, sekalipun yang AC-nya, kalau memang hidupnya ternyata dari jalan-jalan setan yang ditempuh, ya tidak bisa nikmat, gitu ya. Makanya di sini jeratan setan itu adalah, kalau kita simpulkan, kita ini melangkah di jalan Allah tetapi kemudian tergoda oleh setan sehingga mengambil jalan-jalan terobosan-terobosan itu, merobos itu, Pak. Kalau orang bilang sekarang ini nantang arus gitu loh. Ya, itu ya Allah. Nah, itu kalau mungkin kita masih banyak orang yang masih baik ya. Tapi kalau dalam konteks sekarang ini ya Allah, ini memprihatinkan sekali. Bukan yang tertipu itu bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang berpendidikan. Setan itu artinya jadi janjinya dua. Jadi menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan,
Lalu supaya lepas dari kemiskinan, kalau kamu jujur ya gak kaya-kaya, gak bisa. Itulah konsep Allah sama konsepnya setan. Kalau konsepnya Allah itu melaku sing lurus. Soal kaya aku nanti kasih, cuma itu rahasia Allah gitu kan. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini di bulan yang sangat mulia ini, makanya supaya kita ini bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu kesadaran hidupnya itu kekuatan langitnya luar biasa. Ingat Allah, ingat mati, sudah. Mau bojok wedi, Pak, kan gitu. Ya. Mau berbohong takut, mau berdusta takut, sudah. Lurus saja. Nah, jadi kalau gitu kuncinya seperti setiap kita baca, kita mesti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap apa kita melakukan apapun kita awali dengan tahu dan baca basmalah, karena luar biasa bisikan-bisikannya itu supaya kita ini menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi sekarang anak-anak sekarang ini istilahnya gaspol remblong gitu, gaspol remblong. Ya Pak, digas terus. Kalau orang sudah kesenangan mencuri ya senang mencuri terus gitu loh. Kalau orang sudah kadang senang, coba lihat itu bapak-bapak kalau di televisi, berapa kali kamu sudah 4 kali Pak, karena sekali 2 kali itu enak gitu. Jadi mereka rata-rata sudah punya pengalaman, dan pengalaman itu kemudian kok enak ya, cepet jalannya gitu ya. Ya, jalan pintas itu memang enak, tapi kemudian kalau sudah jatuh ya remek awak ini. Maka kita jaga harga diri kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya soal tentang kemiskinan ini luar biasa. Kalau bangsa kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pejabatnya itu ya, para pemimpin di negeri ini amanah, rakyatnya pasti makmur lah itu. Tapi kalau sudah pejabatnya sudah tidak amanah, pejabatnya lupa, hanya mikir dirinya sendiri, ya, numpuk kekayaan, ya, wah ya sudah, inilah. Saya yakin sebenarnya kita ini nggak perlu kaya teman-teman, yang penting makan cukup, ya, urusan pendidikan anak kita ini terpenuhi dengan baik, sudah, itu lebih dari cukup, ya. Cuma karena keinginan-keinginan yang luar biasa, ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, godaan dunia itu luar biasa itu ya. Kalau nanti ibu-ibu ini mau belanja di mall itu bisa uang 1 juta sudah nggak ada apa-apanya itu, pikirannya muncul semua itu. Nah, jadi memang mengumbar manusia supaya lupa dengan Allah, lalu lupa dengan kematian. Bentuknya bagaimana? Meninggalkan ibadah, Pak. Jadi orang yang kejerat setan itu ibadahnya berantakan gitu loh. Urusan dunia nggak ada habisnya, gak ono entek, itu yang sering saya tekankan pada diri saya. Urusan dunia, pekerjaan, urusan keluarga, nggak ada habisnya. Ya, gak ono entek, habis ini kita punya ini, punya urusan, nggak ada habisnya, Pak. Tapi ibadah itu jangan sampai goyang gitu loh. Jangan sampai berkurang. Jangan dikurangi, kayak belum malah ditambah gitu. Ibarat timbangan begitu, ini timbangan kita ini sudah berat sebelah. Kakek urusan dunia tidak habis-habisnya. Makanya diperintahkan oleh Allah itu dengan supaya imbang. Ini perintah ini dari langit, Pak. Ngono cuma mendal tok gini tok, Pak, gitu. Ini supaya seimbang, sehingga kalau seimbang itu luar biasa. Nah, jadi itulah indikasi global kalau kita seorang muslim itu kemudian istiqomah, ya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan nama masjid ini apapun keadaannya, ya, seperti Pak Haji Sukis ini, wah, luar biasa, ya, mudah-mudahan amal solehnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dari Pak Sukis ini, sekarang ini juga banyak orang yang sakit,
Tapi ya sudah, wah sholat ya sholat gitu, maca Quran ya sudah, gak akan menghalang-halangi itu. Nah ini yang kalau bapak-bapak ini sering saya katakan wis ini sudah kuat, tapi yang mana anak muda ini yang sekarang ini yang tantangannya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini, jadi saya simpulkan bagaimana kita sebagai seorang muslim lepas dari jeratan setan. Ya jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Mari kita terus mengingat Allah dengan cara-cara yang Allah tunjukkan, lewat ibadah kita, berbagai macam cara, mungkin lewat doa kita, lewat sodakoh kita, dan yang penting itu menjiwai semua aktivitas itu ikhlas gitu ya. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya insya Allah setan akan kabur, Pak. Cuma setan itu tidak menyerah gitu loh. Ini kita mumpung Ramadan ini memang waduh ini bangkrut ini sekarang. Ya, ini bangkrutnya setan ini, wangi sing digudol sekarang kecil. Tapi nanti setelah Ramadan wah dia akan gerilya lagi. Nah inilah kita ini saatnya menguatkan senjata kita, senjata batiniah kita ini harus kita kuatkan, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan ketakwaan itu nanti kita berjalan itu berhati-hati ya, hati-hati. Rambu-rambu halal dan haram, rambu-rambu ini wah ini musyrik kalau sudah begini ya, ya menyekutukan Allah ya. Jadi sekarang ini kita tidak sadar, mereka-mereka yang tertipu uangnya hilang itu kan karena kena dukun-dukun modern, Pak. Ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang modern yang menipu ternyata, bujui gitu. Dan itu kadang-kadang teman sendiri. Ya teman sendiri juga ditipu temannya lain. Tapi teman menipu teman gitu. Karena apa? Ya itulah sekarang ini generasi kita itu maunya cepat oleh, gak kesel-kesel gitu. Ternyata itu bujuk. Udah itu namanya bujuk ya, lek bujuk akeh tunggale Pak gitu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.